Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu ya. Sekarang, mari kalian buka halaman 73, kita akan menuju ke subtema 3, yaitu sikap kepahlawanan. Di halaman 73, kalian diminta berpendapat. Kita memasuki pembelajaran 1. Seorang teman sedang menangis, ia tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian, ada seorang anak menangis di depan pertokoan. Ia terlepas dari pengawasan ibunya karena asik melihat mainan. Ia juga tidak tahu di mana alamat rumahnya. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat atau mengalami hal yang ada di atas? Silahkan kalian tulis di buku paketnya ya. Nah, mengapa kalian diminta berpendapat? Karena hari ini kita akan mempelajari yang pertama, membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh perjuangan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Untuk yang ini, kita tidak akan membuat peta pikirannya karena kemarin kalian telah mengumpulkan informasi mengenai kerajaan beserta peninggalannya. Kita akan mempelajari tentang perjuangan kemerdekaannya saja. Kemudian yang nomor 2 adalah menggali informasi berdasarkan bacaan. Dan yang ketiga, mengetahui sifat-sifat dari cermin cekung dan cermin cembung. Sikap yang akan kita kembangkan adalah jujur. Nah, berkaitan dengan pendapat yang sebelumnya, di sini diinformasikan cara membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh perjuangan. Nah, dimulai dari sikap kepahlawanannya, semboyan, pengaruhnya terhadap masyarakat masa kini, dan bangunannya seperti apa. Ini sudah kalian tuangkan pada informasi yang kalian tulis di dalam kertas yang kalian kumpulkan di minggu lalu. Sikap kepahlawanan memerlukan kemauan dan keberanian untuk melakukannya. Dan kita dapat meneladaninya dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana cara meneladaninya? Silahkan kalian baca teks yang ada pada halaman 74 tentang sikap kepahlawanan Jenderal Sudirman. Bagaimana kamu dapat mengetahui informasi tentang kepahlawanannya? Di sini Miss Ica sudah memberikan poin-poin dari isi teks tersebut. Silahkan kalian baca dengan seksama ya. Oke, nah Miss Ica, bagaimana kita dapat dengan mudah menggali informasi berdasarkan teks yang ada pada bacaan? Ada berbagai caranya, yaitu membaca teks dengan cermat, kemudian kalian garis bawahi gagasan pokok yang ada pada setiap paragraf. Kemudian kelompokkanlah informasi tersebut menggunakan kata tanya. Kata tanya yang dimaksud adalah yang ada pada adik Simba. Kemudian jawablah pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Oke, sekarang kita ke tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu mengetahui apa itu masing-masing dari sifat cermin cekung dan cermin cembung. Salah satu fasilitas yang ada pada kaca mobil yaitu adalah kaca spion. Kaca spion berguna untuk membantu pengendara melihat ke arah kanan, kiri, dan belakang. Kaca spion ini menggunakan cermin cembung. Kenapa Miss Ica kok bisa menggunakan cermin cembung? Nah, di sini kalian akan mempelajari macam-macam cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Di sebelah kiri adalah adalah wajahmu yang ketika kalian bercermin. Garis lurus ini merupakan cermin. Nah, yang di kanan adalah bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Ketika menggunakan cermin datar, maka bayangan bersifat maya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Ukuran bayangan pun sama besar dengan benda, tapi posisinya berkebalikan. Penggunaan ini bisa kita gunakan sehari-hari. Oke, cermin yang selanjutnya adalah cermin cekung atau concave. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar, sehingga nanti hasilnya akan diperbesar pada bayangan. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak
atau jarak benda terhadap cermin. Contoh seperti ini ya. Jadi ini adalah wajahmu ketika bercermin menggunakan cermin cekung, maka bayangannya akan tampak terlihat lebih besar. Berbeda dengan cermin cembung atau convex adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Ini bersifat menyebarkan sinar sehingga bentuk bayangannya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Cermin cembung biasanya dimanfaatkan untuk kaca spion. Nah, sekarang mari kita ke Ayo Berlatih. Di dalam Ayo Berlatih ini, halaman 77 yang akan kita bahas adalah nomor 2 dan 3. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu menurut pendapat kalian. Baru nanti kalian samakan dengan jawaban yang bisa berikan ya. Oke, berikut jawaban dari Miss Ica. Silahkan kalian boleh samakan atau tulis kembali di dalam buku paket kalian. Nah, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Di pembelajaran 2 halaman 78. Sikap kepahlawanan tidak hanya dimiliki para pahlawan bangsa yang kita kagumi. Sikap kepahlawanan juga bukan hanya milik orang dewasa. Sikap kepahlawanan sesungguhnya terdapat di dalam diri setiap orang. Dan tentunya juga terdapat dalam diri kita sendiri. Pupuklah sikap kepahlawanan dengan berbuat baik terhadap sesama. Contohnya, ketika kita memberikan salam dan tersenyum saat bertemu dengan orang lain, kita akan memberikan pengaruh yang positif dan manfaat bagi mereka semua. Itu pun termasuk dalam salah satu sikap pahlawan. Atau jika kalian membantu ibu menjaga adik setiap pulang sekolah, itu pun termasuk dalam contoh sikap kepahlawanan. Nah, hari ini kita akan belajar menyebutkan contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan memperhatikan tinggi rendah nada. Jangan lupa sikap yang akan kita kembangkan adalah jujur dan tanggung jawab. Nah, contoh sikap kepahlawanan yang akan kita teladani saat ini adalah Bung Tomo. Silahkan kalian buka halaman 79. Kalian boleh membacanya langsung di dalam teks atau pada poin-poin yang telah Miss Ica tunjukkan dalam video ini. Silahkan kalian baca. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui sikap-sikap kepahlawanan dari pembelajaran di awal sebelumnya, yaitu minggu-minggu lalu, hingga sekarang, silahkan kalian tulis contoh-contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan setiap sila dalam Pancasila. Untuk ini, kalian tuliskan di halaman 80. Tuliskan di halaman 80 dan submit di dalam e-learning. Jadi tugas hari ini adalah submit tugas pada halaman 80. Pastikan tulisan kalian tertulis dengan jelas ya. Oke? Nah, sekarang kalian diminta untuk mengamati. Gambar-gambar berikut merupakan pengamalan sila Pancasila yang keberapakah? Di sini Miss Ica berikan contohnya ya. Untuk nomor 1 dan 2, ini merupakan pengalaman sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk poin 3, 4, dan 5, silahkan kalian tuliskan sendiri ya. Oke, yang berikutnya adalah kalian diminta untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, lagu Hari Merdeka ini merupakan puncak dari semangat juang rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa kalian menyanyikan dengan mengikuti tinggi rendah nada. Nanti Miss Ica akan memberikan linknya di e-learning ya. Pada pembelajaran 2 Ayo Berlatih, kita akan mengisi nomor 1 dan nomor 2. Silahkan kalian salin jawaban yang telah Miss Ica berikan ya.
Oke, mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Pada pembelajaran 3 di halaman 84, di sini telah ditunjukkan tokoh-tokoh pahlawan yang dengan penuh perjuangan mengorbankan jiwa dan raganya untuk saling membantu dan memberikan manfaat bagi sesama. Tokoh yang pertama adalah Aleta Baun. Aleta Baun adalah sosok wanita, ibu rumah tangga yang ada di Nusa Tenggara Timur yang memperjuangkan perlindungan alam. Jadi dia bersama dengan orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap tempat tinggalnya untuk menutup pertambangan marmer yang merusak habitat dan merusak ekosistem yang ada di lingkungannya. Karena sebenarnya menurut Aleta Baun, kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap apa yang alam berikan. Aleta Baun mengetahui bahwa dengan adanya pertambangan marmer, maka itu akan merusak ekosistem dan juga akan menimbulkan bencana alam. Kemudian yang kedua adalah Dr. Lee Darmawan. Ini nanti akan bisa berikan penjelasannya di slide berikutnya. Yang ketiga adalah Pak Raden. Pak Raden ini seorang pendongeng. Dia disebut sebagai tokoh pahlawan budaya. Mengapa? Karena beliau mempelopori tokoh yang bernama Si Unyil. Di situ beliau bercerita mengenai norma-norma dan adab-adab budi pekerti. Jadi Pak Raden ini menumbuhkan sikap kepahlawanan bagi anak-anak dimulai dari kecil. Oke, hari ini kita akan belajar menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan. Nanti kita akan menggali informasinya dari teks yang ada pada Dr. Lee Darmawan. Kemudian mengetahui manfaat periskop. Sikap yang akan kita kembangkan adalah jujur dan tanggung jawab. Nah, informasi tentang tokoh kemanusiaan adalah tentang Dr. Lee Darmawan, di mana beliau adalah penggagas rumah sakit apung. Beliau disebut pahlawan karena berjuang untuk kepentingan orang banyak. Silahkan kalian baca. Oke. Nah, pada tujuan berikutnya, membuat periskop sederhana. Di sini Miss Ica hanya akan menjabarkan manfaat dari periskop sederhana. Kalian bisa melihat atau mencari dalam video cara membuat periskop sederhana. Sebenarnya periskop ini biasanya sudah digunakan pada kapal selam. Maksudnya apa, Miss Ica? Nah, kapal selam ini memiliki periskop yang berguna untuk melihat pemandangan di sekeliling kapal selam hingga di atas permukaan laut. Kita tahu bahwa kapal selam itu berada di bawah permukaan laut, sehingga kapal selam membutuhkan periskop untuk mengetahui pemandangan yang ada di atas permukaan laut. Nah, ini terkait pada Ayo Berlatih nomor 2, menjelaskan cara kerja periskop. Silahkan kalian tulis. Cara kerja periskop yaitu dengan membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada dua permukaan cermin datar yang dipasang atau disusun secara sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke pengamat. Lalu pemantulan tersebut diteruskan kepada pengamat. Ini yang cara kerja inilah yang digunakan kapal selam agar dapat mengetahui lingkungan seperti apa yang ada pada permukaan laut. Jadi apa-apa saja yang dapat diamati di atas permukaan laut meskipun kapal selam berada di dalam dasar laut. Oke, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas e-learning hari ini adalah melengkapi tabel pengamalan sila yang bisa sebutkan di menit-menit sebelumnya. Sekian dari Miss Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.